Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda lihat Alkitabnya Romo Yosef udah kayak begini, udah sobek sana sini, covernya udah nggak jelas, terus juga solatip, lakban, solatip udah nggak mempan, lakban itu pun hampir koyak. Sepanjang hidup saya sebagai imam, saya mencoba meyakinkan umat saya, frater-frater, mahasiswa saya, untuk apa yang dikatakan dalam buku ini itu luar biasa. TOP BGT, sampai mulut saya berbusa, sampai bibir saya doer, sampai Alkitab saya sobek-sobek. Saya mencoba meyakinkan. Tetapi saudara-saudara, pada pagi hari ini Alkitab sendiri, kitab suci dalam bacaan-bacaan misa itu menunjukkan kehebatan dirinya sendiri. Gak perlu seorang Romo Yosef untuk meyakinkan para pendengarnya. Kalau tadi kita lihat bacaan pertama, Mazmur, bacaan Injil, Tadi malam ketika saya baca merenungkan, buka, waduh Tuhan, terima kasih khotbah ini pasti gampang. Yang pertama saya mau mulai dari Mazmur tanggapan, dari Mazmur 19. Itu adalah puji-pujian tentang kekuatan firman Tuhan. Satu hal yang harus dicatat adalah kitab suci itu ditulis bukan oleh orang sembarangan, bukan oleh seorang pengarang puisi, bukan oleh seorang pengarang buku biasa, tapi mereka adalah orang-orang beriman yang disentuh oleh kekuatan Allah, kekuatan ilahi, oleh Roh Kudus. Hidup mereka disentuh. Bukan hanya sekedar disentuh terus nggak ada efeknya, tapi mereka dijiwai dan hidup mereka diubah. Mereka semakin mengenal Allah, semakin mengenal kehendak-kehendaknya, perintah-perintahnya, dan juga semakin mengasihi Allah. Ketika hidup mereka diubah, disentuh, dan menjadi lebih baik lagi, pengalaman-pengalaman iman mereka itulah yang ditulis dalam kitab suci. Jadi bukan karangan asal karangan yang speak indah-indah, yang bagus-bagus, enggak. Tapi didasari oleh pengalaman hidup yang konkret dan nyata. Bukan oleh satu orang, tapi oleh seluruh umat beriman. Jadi silakan Anda membayangkan orang yang disentuh oleh roh Allah seperti apa yang bisa mengatakan firman Tuhan itu sempurna. Jadi kalau kita dalam hidup kita mencari kesempurnaan, nilai hidup yang sempurna, hidung bentuknya harus sempurna, alis ibu-ibu kalau bikin alis di rumah tuh harus sempurna, baju harus bagus, makanan harus yang paling enak, barang-barang harus yang paling mahal. Kita diingatkan yang sempurna itu sudah ada di depan mata kita, firman Tuhan. Lalu juga menyegarkan jiwa. Banyak orang mencari kesenangan-kesenangan hidup. Mereka yang hidupnya sedang terpuruk, mereka hidupnya dalam kejenuhan karena di rumah terus. Firman Tuhan memperkenalkan dirinya, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Saudara-saudara, itulah pengalaman-pengalaman orang yang disentuh oleh firman Tuhan, sehingga mereka mampu mengakui dan mewartakan seperti inilah firman Tuhan. Lalu juga takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya, lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Jadi kalau kita dalam perjalanan kita mau mencari kesucian, mencari apa yang benar, apa yang adil, apa yang indah, firman Tuhan ditegaskan oleh Mazmur 19 ini. Maka buat imam, buat suster, buat para frater khususnya ya, kalau kita dalam pergulatan seperti itu, kita seringkali malah ngelihatnya yang lain, yang indah-indah di tempat lain, yang benar-benar, yang adil-adil di tempat lain, yang ditawarkan oleh dunia. Yang benar, yang adil, yang suci, yang indah dalam firman Tuhan. Terus Romo, kalau indah-indah terus nggak ada efeknya ya buat apa?
Ya kayak kita punya berlian indah terus dimasukin ke lemari buat apa? Bacaan pertama surat kepada orang-orang Ibrani memberikan sebuah ayat yang luar biasa buat saya pribadi. Tadi dikatakan sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan sebarang mati, hitam di atas putih. Penafsirannya udah yang paling benar, gak bisa berkembang lagi. Enggak. Maknanya itu satu kali buat kita dan selama-lamanya. Enggak. Firman Allah itu adalah firman yang hidup. Jadi ketika firman itu kita dengar masuk ke telinga kita, ketika firman itu kita wartakan, kita baca, ingatlah saudara-saudara, firman itu adalah firman yang hidup. Firman yang menyentuh hati setiap dari kita adalah firman yang hidup, bukan barang mati. Daya hidup itulah yang akan menghidupkan kita pada akhirnya, menyegarkan panggilan-panggilan kita yang hampir mati. Udah keluar aja, keluar aja, keluar aja. Udah nyerah aja, nyerah aja, nyerah aja. Banyak orang di situasi seperti ini mau menyerah, bahkan sudah menyerah, lalu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Biarlah kekuatan Allah yang hidup ini menghidupkan kita kembali. Kemudian juga adalah yang buat saya terkagum-kagum adalah sebuah ajakan tadi di akhir bacaan pertama. Marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jangan-jangan selama ini firman Tuhan yang kita baca, khotbah-khotbah yang kita dengar setiap hari, hal-hal yang indah-indah itu akhirnya mental. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Kalau keluar kuping kanan masih mending, nyantol sedikit di otak. Tapi mental, karena apa? Jangan-jangan kita hidup penuh ketakutan, malu sama orang tua, malu sama orang lain. Ada hal-hal motif-motif lain yang ada di belakang kita ketika kita masuk jadi frater. Ada alasan-alasan yang lain-lain yang membuat kita nggak berani untuk menyambut roh Allah dan datang minta pertolongan kepada Allah. Dalam khotbah kali ini saya cuma mau cerita bagaimana seorang Yosef Susanto. Waktu itu ketika saya lulus SMA, saya mau masuk seminari, tapi saya penuh ketakutan, keraguan, kebimbangan sama diri saya sendiri, sama Tuhan yang memanggil saya. Anak kayak begini, suara cempreng begini, setinggi ini, umur 43, muka masih kayak begini. Apa bisa saya jadi pastor? Lihat Romo Edi, itu udah sangat meyakinkan bahwa dia seorang pastor. Lah kalau saya sampai detik ini aja masih banyak orang yang gak percaya saya pastor. Secara fisik saya udah gak punya modal apapun. Suara gak berat-berat kayak Romo Edi gitu ya. Ngelucu, saya masih jauh sama Romo Romanus yang kalau khotbahnya lucu luar biasa menarik. Kalah jauh saya. Disuruh joget-joget sama Romo Rudi mas, saya emang gak ada apa-apanya. Betul. Apalagi soal kecerdasan dibandingkan sama Romo Yus. Saya dulu gak punya modal apa-apa. Itulah yang membuat saya ragu, takut sama kemampuan saya sendiri. Tuhan apa gak salah pilih? Dari situ saya mulai meragukan Tuhan salah kali. Tapi waktu itu saudara-saudara yang terkasih, dalam kebimbangan, dalam keraguan, ada satu teks yang saya baca, yaitu Matius bab 19, yang selalu menjadi andalan saya sampai saat ini. Bila engkau mengikuti aku, engkau akan memperoleh 100 kali lipat. Udah ikut aja, percaya aja. Dan sampai sekarang 14 tahun jadi imam, saya yakin firman ini sudah menjadi ya dan amin dalam kehidupan saya. Bukan cuma 100 kali lipat saja. Buat saya kekuatan Tuhan, kebaikan Tuhan sudah gak ada lipetannya. Hal itu juga yang dialami oleh seorang Lewi dalam bacaan Injil. Itu juga menarik tuh. Namanya aja udah Lewi. Lewi itu adalah suku yang memang didedikasikan untuk menjadi imam ataupun bekerja di seputaran bait Allah.
Tadi dikatakan Yesus melihat Lewi sedang duduk di rumah cukai. Pertanyaannya adalah ngapain itu si Lewi duduk di rumah cukai? Orang yang salah arah, orang yang salah pekerjaan, orang yang hidupnya mungkin udah kejepit, udah gak bisa ada pilihan lagi dalam hidupnya. Dan itu pekerjaan luar biasa, tajir melintir, ibu bapak saudara-saudara. Yesus tahu anak ini hilang arah, maka singkat padat jelas, ikutlah aku. Betul tadi firman Tuhan tajam, kuat dan hidup. Lewi merasakan itu, langsung dia berdiri dan mengikuti Yesus. Ketika Lewi berdiri, itu juga enggak sembarangan, ibu bapak saudara-saudara. Artinya dia harus berani meninggalkan kekayaannya, berani meninggalkan masa lalunya, berani dicela, berani dihina, berani dicemooh. Tapi tadi dalam bacaan pertama tadi, firman Tuhan yang membuat kita berani mengambil keputusan. Jangan ngambang terus, jangan ragu-ragu terus. Lewi dengan berani dia berdiri dan mengikuti Yesus. Dan kita semua tahu Tuhan menggunakan Lewi ini secara luar biasa. Dia menjadi pengarang Injil Matius. Dikembalikan ke hakikatnya, dikembalikan ke jati dirinya. Kami bukan pemungut cukai. Dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan saya, Anda, dan juga para frater suster ini? Semoga kekuatan firman Tuhan juga menyentuh kita. Amin.